Dan kita disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keyakinan mereka adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau mau pilih neraka silakan saja. Jadi itu tidak ada isu. Dan di sini kan sudah dibuat oleh kelompok mayoritas, menamakan mayoritas itu sebagai mereka adalah polisinya Tuhan. Jadi ini tidak adalah itu Tuhan tidak perlu polisi yang mengadili orang lain dengan karena tidak percaya dengan apa yang saya yakini. Pak Robert mana nih Pak Robert? Belum masuk nih. Oh ini Pak Robert nih masuk nih. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul, Pak Putih. Shalom. Selamat malam. Gaspol. Ya kita. Gaspol Pak Robert. Ya terima kasih. Ya saya mengikuti tadi di mana ada pembicaraan yang sangat serius berkaitan dengan tuntutan-tuntutan kita. Jadi saya setuju masukan dari Pak Putih dan Pak Santiamer ya di mana memang kita harus bergerak sistematis dan juga terarah karena selama ini ya mungkin kita masih di dalam tahap-tahap yang banyak pertimbangan memang. Tetapi untuk Indonesia kita tidak perlu pakai pertimbangan yang terlalu jauh juga. Jadi ada cara yang pragmatis karena kalau kita menempuh sistem keadilan yang diinginkan oleh identitas agama ini, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Oleh sebab itu ya kita harus benar-benar sikat Pak istilahnya, karena kebiadaban yang ada di Indonesia ini tidak bisa dilawan dengan sopan santun. Nggak ada itu yang cerita begitu. Karena semua ini diputarbalikkan. Jadi apa yang kita tuntut kalau kita memang mengikuti keinginan kita yang tadinya ya sopan dan segalanya. Di Indonesia tidak sopan memperlakukan seseorang yang mereka tidak kehendaki bergerak di Indonesia akan di framing dengan cara mereka dengan fatwa yang akan dibuat-buat supaya orang ini tidak bisa berkutik. Apakah ini kita bisa menerimanya begitu saja? Tentu tidak. Karena selama ini adalah pelacuran daripada pimpinan-pimpinan misalnya PGI yang selama ini lebih banyak mereka berkonsultasi mungkin dengan MUI dan para radikal daripada memperjuangkan tuntutan-tuntutan kita. Oleh sebab itu ya kita yang ada di sini harus bergerak. Galarua ini merupakan salah satu lokomotif yang harus ditunjang karena dengan ini kita bersama untuk memperjuangkan Indonesia. Kalau tidak, Indonesia akan bubar, Pak. Pada waktu diskusi kita dengan Ferdinand, yang Ferdinand sendiri mengatakan bahwa Indonesia masih bisa ditanyakan oleh Pak Paul, kira-kira sampai kapan Indonesia ini bisa bertahan. Dia memperkirakan mungkin sekitar 10 tahun lagi. Bagi saya tidak, Pak. Dengan adanya pemupukan yang ada dan bukti-bukti di mana mereka nyatanya tidak ingin menangkap, bukan tidak Soma tidak bisa masuk dalam, tidak ingin karena apa? Pressure daripada MUI sangat kuat dan orang-orang yang di belakang ini para bohir, pecundang politik di belakang mereka semua, Pak. Jadi kalau kita biarkan begitu saja, ya berarti kita mengalah kepada keadilan dan kebenaran di Indonesia. Oleh sebab itu harus didobrak karena pemerintahan ini labil. Siapa yang kuat membayar dan siapa yang berpengaruh, itulah yang mereka dengarkan. Nah, masalahnya di sini orang-orang kita termasuk pentolan-pentolan gereja, PGI, semua itu mandul, tidak ada yang berani menyuarakan. Kawan-kawan kita yang berada di DPR, yang selalu dengan hebat waktu kampanye, saya akan memperjuangkan daerah saya tidak ingin akan melihat seorang yang tertekan dan miskin. Nyatanya mereka memperkaya diri dan cari aman dan nyaman. Jadi kalau kita justru diam, khususnya jemaat-jemaat, jangan lagi dengan kita di framing terus dengan ini soal politik. Dalam hidup ini selalu ada politiknya. Yang paling berbahaya yaitu politik praktis. Suatu gereja menempatkan pimpinan mereka dengan mengatur-ngatur supaya jemaat yang tidak boleh duduk karena melawan kebenaran. Nah, kebanyakan kita yang memang melawan kebenaran itu pasti akan dihianati. Tapi ya ngaju terus Pak
Pak Pol, Pak Santiamer, perjuangkan karena kita perlu militansi yang ada. Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang kok somat sampai sekarang nggak ditangkap. Ini karena permainan. MUI melindungi dan pejabat-pejabat lainnya. Karena di Indonesia ya kita tidak bisa sembunyikan. Sampai panglimanya pun kan kita sudah tahu si Nurmianto. Nyatanya dia khilafah. Jadi semua lini mereka telah ada di dalam. Mahasiswa bukan lagi dalam tuntutan-tuntutan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi mencari posisi untuk mendapatkan uang, menuntut membuat suatu narasi supaya mereka sepertinya ada yang diperjuangkan. Padahal yang diperjuangkan lebih banyak menuju pada khilafah dan kadrun dan intoleran. Jadi saya pikir ya itu masukan saya. Kalau soal untuk federasi dan segalanya sih saya kira ya kita mensyukuri saat ini Indonesia masih bisa bersatu luar biasa karena kita maritime country itu tidak mudah untuk mempersatukan, tapi dengan riak-riak seperti ini menunjukkan kita ada pilihan. Kalau memang mereka mau pakai agama mereka untuk menekan dan memperjuangkan keinginan mereka dengan identitas agama mereka, berikan kebebasan kepada provinsi-provinsi yang tidak menyetujui apa yang digariskan oleh identitas agama ini untuk berdiri sendiri. Itu aja bagi saya Pak, fair. Jadi tidak ada, kita tidak memberontak, tapi fairness itu harus dinyatakan. Jadi begitu dulu Pak, terima kasih. Pak Robert, kalau begitu skenario-nya, jangankan federasi Pak, kan orang Batak memerdeka aja. Kalau misalnya mereka memaksakan. Jelas itu Pak, jelas. Karena Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita terikat di sana Pak. Kalau tidak, ngapain kita mesti ngikutin yang ini? Jadi kita fair Pak. Manado juga jangan takut-takut. Ambon jangan takut. Karena selama ini kita itu telah di-framing khususnya oleh kelompok-kelompok agama itu sendiri. Jangan takut, nggak usah nanti kita yang berbahaya. Nggak usah, hidup ini memang selalu berhadapan dengan berbahaya. Konsekuensi hidup adalah harus kita tempuh dan harus kita terima. Akhir dari semuanya kan kematian. Tapi bagi orang Kristen, kematian adalah suatu keuntungan. Jadi apa yang kita takutin? Lawan ketidakadilan. Pasti banyak orang yang akan setuju dengan kita. Dan coba kita juga rangkul mereka yang nasionalis, karena kita tidak bicara agama di sini. Kalaupun mereka tidak percaya, ateis, rangkul kalau mereka ingin menyelamatkan Indonesia, karena Indonesia tidak diatur oleh agama. Jadi siapapun, jadi kalau tidak ya Batak merdeka dong, kan masa nggak berani. Terima kasih Pak. Sebentar Pak Robert. Ya silakan. Pak Robert, ini teman-teman kita yang di Garut yang membuka tabir NII ini kan kecewanya sama Bandung 1 Pak. Yang di ngomongin NII, beliau bongkarnya apa? Tidak diizinkan ada PKI, tidak yang ada di Jawa Barat. Padahal kasusnya NII Pak. Yang mereka yang diucapkan oleh Bandung 1 PKI itu maksudnya kan apa itu? Kan mengadu domba lagi Pak. Itu kita kecewanya kemarin Pak. Ya. Inilah Indonesia Pak, betul Pak, inilah Indonesia Pak. Jadi mereka menginginkan untuk diverting, jadi fokus kepada suatu tuntutan, mereka akan kembalikan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitan. PKI di Indonesia sudah lama bubar Pak, tidak ada lagi kekuatan-kekuatan PKI yang ada. Cuma di Indonesia cuma 2 itu modalnya Pak, jadi agama, kekuatan agama atau PKI, karena itu sepertinya rakyat itu dibodohin dengan ini. Baru yang ketiga adalah koruptor, karena mereka ada penyandang dana sehingga ini bisa bergerak beli nasi bungkus untuk itu. Jadi kita bukan orang bodoh, kita telah mengikuti cara perpolitikan bukan hanya di luar negeri. Di Indonesia ini sudah jelas itu, permainannya seperti itu. Kalau ada yang mencoba-coba untuk melakukan suatu tuntutan, mereka itu divert dengan tujuan mengalihkan pandangan. Ini jangan rakyat kita dibodohin lagi, tidak ada itu. Dan mereka menyembunyikan nama-nama yang seharusnya dituntut seperti Anwar Abbas, Yusuf Kalla, Amin Rais, Fadlizon. Bagaimana ini? Jadi harus
buka mata di sini, harus berani untuk mengemukakan, jangan kita lagi untuk di framing, dan secara khusus orang-orang Kristen, supaya mari bersatu, tinggalkan itu keinginan-keinginan secara pribadi dan memperkuat denominasi. Mari kita perkuat bangsa kita supaya jadi negara yang adil dan makmur. Jangan takut. Saya sudah bilang tadi, perjuangan kita untuk keadilan. Dan bukan karena perjuangan agama. Saya tidak bela agama. Kalau Kristen yang bobrok, jadi sikat. Kalau dari suku kita juga yang banyak yang menyeleweng daripada cari muka, ya sikatlah. Bukan tabiat daripada suku kita seperti itu. Tapi banyak yang sudah sudah dipupuk dengan kejelekan, sehingga kita pembusukan tulang dari dalam sebenarnya oleh sistem. Ya, Pak. Makanya kami teman-teman itu begitu selesai dari DPR, jadi dengan Bandung 1 mengungkapkan PKI, kami teman-teman semua di sana bilang, wah, berarti kita mau dibenturkan nih sesama rakyat. Betul sekali. Dengan Bandung 1 bilang PKI, kita padahal ini urusan dengan yang 59 orang ini kita protes ke DPR. Kenapa Bandung 1 ungkapkan tidak mengizinkan ada PKI dan khilafah? Ya, urusan kita kan cuma NII, Pak, di Garut. Berarti dia mau benturkan ini anak bangsa, ini berbahaya sekali, Pak. Betul, Pak. Itulah. Putih Bandung 1 wali kota atau Jabar 1 maksudnya nih, Pak? Yang dimaksud Bandung 1 wali kota atau Jabar 1 gubernur? Jabar 1, Pak. Maaf, Pak, saya kepleset. Ya, maaf. Jabar 1 berarti ya. Iya. Sorry, Pak. Ya memang yang itu sudah kita duga, kalau si Ridwan Kamil itu memang udah kita duga dari awal ya, pendukung khilafah kan. Dia munafik kan si Ridwan Kamil ini kan. Yang menjadi masalah kan kita sudah nggak ngerti kan, di Indonesia ini siapa lawan kawan ini udah nggak jelas semua. Bahkan di TNI aja mereka sedang meraba-raba tuh, saya kira ya. Ini kalau ketemu Pak Jenderal Tobing nanti minggu depan, kita bisa itu juga tuh. Saya yakin di TNI aja mereka saling meraba-raba sekarang nih, siapa lawan siapa kawan kan. Jadi teman-teman kita yang akan ketemu Pak Jenderal besok, Pak, mereka menangkap satu sinyal yang sangat indah, Pak. Jadi semua komen orang tentang apa yang dikerjakan oleh Pak Ferdinand Huta Hayan, mereka kan mojokkan dengan berbagai kata macam-macam. Ternyata itu untuk membongkar supaya kita cepat-cepat nih tarik yang sudah gila ini juga ikut ditarik ke Mabes Polri, Pak. Coba Bapak ikutin, Pak. Jadi itu jebakannya, makanya kita bilang mantap ini, lempar joker merah ini. Serem ya. Tapi itu, Pak, ini korbannya Pak SI, Pak. Bahaya, Pak. Cuman kita macam mana, apalah daya, Pak ya. Kita udah nggak bisa apa-apa mereka. Pak Pol, kalau Ya. saya sih tidak setuju dengan sistem barter, Pak. Kita harus tuntut mereka yang memang jelas-jelas salah menghina. Jadi kalau saya sendiri ya tidak ingin kalau ada. Kalau si Somad itu cocok lah kalau barterannya dengan kepala anjing, itu udah pasti. Iya. Tapi kalau dari kelompok kita di barter, saya juga menginginkan supaya mereka tetap mempunyai suatu suara untuk perjuangan bersama. Semoga mereka itu bisa menyatukan pandangan-pandangan seperti yang ada di Pak Pol. Demikian juga dari kelompok-kelompok YouTuber nasional. Karena banyak juga mereka. Islam yang cerdas sudah mulai banyak. Banyak mereka yang sudah melihat bahwa ajaran agama ini sudah membuat mereka rusak dan menjadi bodoh. Jadi dari sana saja kita ingin untuk memberikan pencerahan kepada mereka, kecerdasan dalam cara berpikir. Dan kita tidak menuntut agama kita karena Kristen, tidak. Ateis pun, mereka punya hak dalam suatu negara yang berdaulat, Indonesia. Dan kita disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keyakinan mereka adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau mau pilih neraka silakan saja. Jadi itu tidak ada isu. Dan di sini kan sudah dibuat oleh kelompok mayoritas, menamakan mayoritas itu sebagai mereka adalah polisinya Tuhan.
Jadi ini tidak ada lah itu Tuhan tidak perlu polisi yang mengadili orang lain karena tidak percaya dengan apa yang saya yakini. Itu nonsen, itu harus dituntut. Oleh sebab itu mereka memperkaya diri dan menjabat cuma karena jualan itu. Nah sekarang dipelintir lagi PKI. PKI sudah lama bubar. Tidak ada lagi kekuatan apa-apa. Saya demo waktu peristiwa 6/6. Jadi tahu persis bagaimana sengsaranya itu kalau kita dibawa komunis. Dan sudah tuntas. Jadi itu jangan diangkat-angkat. Besok tidak ada PKI apalagi mereka kembangkan. Jadi kita harus lawan, Pak. Kalau kitanya nggak mau barter, tapi kan merekanya ngejar kita, Pak. Ya kan? Kitanya nggak mau barter. Barternya kepala anjing aja si Somad itu. Tapi kan mereka ngejar kita. Kayak kemarin Ferdinand itu kan salah bidik ke mereka kan. Mereka salah bidik, ya kan? Mereka mau barterin dengan si Bahar Smith, salah bidik. Dapatnya muridnya mereka sendiri mualaf juga. Sial bener mereka meleset barterannya. Kan gitu kan. Mereka Jaya Waloni dikejar ya kan, si Rizik dikejar, saya barternya saya DPO gitu kan. Ataunya si Rizik kena dulu kan, bego dia kan. Nah, ini sekarang Jaya Waloni barternya sama si KC. Nah, ini Bahar Smith maunya si Ferdinand, dia pikir muridnya kita, ternyata muridnya sana kan. Bingung juga mereka. Kecelek mereka, Pak. Kecelek, iya makanya. Tapi kok udah kepalang baca, udah kepalang malu. Betul. Iya kan? Aduh. Makin dia komen, makin terbongkar boroknya si Somed. Iya, makin dikejar. Akhirnya sekarang Somad dikejar. Nah, tapi kan mereka butuh barteran lagi nih. Makanya saya bilang siapa yang mau dibarter nih? Yosua Tewu, SI, atau kepala anjing? Target mereka SI, Pak. Target mereka SI, Pak. Aduh, berat ini, kasihan ini. Ya nggak apa-apa, nanti kita urunan aja. Nanti kita nyawer lagi aja. Aduh, ini Bung Beta dari tadi ini cuman ini aja nih. Bung Beta, ayo Bung Beta. Bung Beta. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Bung Beta. Malam. Ini malam ini topiknya Iya, agak panas, malam, jadi Pak nggak banyak yang berani ngomong ini. Ini malamnya agak panas ini. Banyak kali Pak. Saya sedikit dulu Pak. Ini Pak Tobing yang berlangsung kawa. Orang paling banyak foto di kembangnya Pak Beta ini. Gawat juga. Naik sepeda motor hanya untuk foto di kembang Pak Beta Putih lagi. Udah bahaya. Akhirnya kembangnya nggak diterima, Pak ya? Diterima. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Putih. Ini channel Pak Paul ini bagus diikuti oleh mahasiswa sospol ya. Kalau bisa bikin tesis mereka, mencerdaskan masyarakat. Bener Ya juga kan, ya. presentasikan di kampus-kampus bahwa ini kondisi real Indonesia ini seperti ini. Nah, dengan tulisan-tulisan cerdas mereka mungkin lebih banyak lagi jangkauan bahwa masyarakat dicerdaskan bahwa inilah faktanya Indonesia. Yang punya posisi di atas kan enak dia, udah makan gaji, bisa jual jabatan, jual kuasa, ya kan, memperkaya diri. Sementara rakyatnya apa? Yang setiap pemilu itu yel-yel bela ini bela itu, ternyata apa? Korban tetap miskin kan? Tetap nggak nyaman kan? Nggak sejahtera. Sementara lapangan pekerjaan juga nggak nambah, pengangguran meningkat, hanya jadi Gojek ujung-ujungnya kan, kasihan ya. Sementara kita kaya raya, ya kan, hasil alamnya hanya dikuasai oleh pejabat dan pengusaha kakap, ya kan. Pak Luhut Binsar Panjaitan juga harus dikoreksi ternyata kalau begitu, ya kan. Hanya kelompok-kelompok mereka aja, Erick Thohir, ya kan, kelompok-kelompok mereka. Nah, bagaimana nih ke depan nih 2024 ya, ini mahasiswa harus lebih tajam melihatnya nih, bikin tulisan tesis yang real ya, dengan research yang nyata di lapangan seperti apa, ungkap semuanya, nggak ada lagi Pak, ya kan, pergerakan mahasiswa udah ujung tombak ini, bangsa bisa berubah apa tidak. Kita Galarua kan hanya bisa bersuara, Zoom ini bisa bersuara ya, mereka bisa melihat bahwa ini hati nurani yang diungkap ya, Pak Robert tadi bicara itu kan real, itu fakta. Pak Santi Amir, ya kan, kita harus mencerdaskan yang
di bangku-bangku sekolah untuk benar-benar terbuka ya. Karena kalau enggak ya begini aja udah kayak lingkaran setan. Nanti 2024 itu fatal itu kalau sampai khilafah benar-benar menguasai lebih dari 51% aja lah udah. Ya kan? Memang yang Pak Robert bilang ya daerah harus bersuara keras, lawan. Jangan diam. Nggak ada lagi waktu. Kita hidup cuma sekali. Dijanjikan surga, dijanjikan 72 bidadari, ya kan? Memangnya ini badan kita ngikut ngerasain urat saraf kita, urat kemaluan kita ngikut ke sana? Kan enggak. Roh kita mana ada rasanya. Mending kalau kita udah pernah ke roh terus kita balik lagi ke badan ini daging lagi. Kan enggak, gimana tuh perasaannya? Apa ada ejakulasinya di situ gimana sih? Jadi harus cerdas lah melihatnya, semuanya harus cerdas. Ya kan, realistis saja, jangan dibodohin terus gitu. Mahasiswa nih harus maju nih Pak, mahasiswa harus maju. Ya kan, BEM itu yang udah tercampur dengan khilafah itu lawan di kampus, jangan takut. Pak Paul bilang bener. Kalau kita diam kita diinjak, kalau kita lawan mereka mundur. Lawan, kita nggak pandang agama siapa aja. Ya kan, kalau kita bicara Republik Indonesia, ayo. Jangan cuma mau dibodohin, mereka dapat jabatan, mereka kaya. Kita cuma begini-begini aja, dikasih mimpi-mimpi terus. Bentuk BEM tandingan gitu. Bagaimana Pak Santiamer, suaranya hilang? Itu kan kalau BEM itu kan di universitas-universitas terkemuka di Indonesia kan sudah dikooptasi oleh suatu partai tertentu. Jadi sebenarnya yang kita ini ya jangan tinggal diam, bentuk lagi BEM tandingan. Apakah itu diakui oleh universitas atau tidak nggak urusan, tetapi mungkin namanya tidak BEM, ya kan? Iya. Harus ada itu. Kalau misalnya ada DPR formal, ada DPR informal kan? Ada DPR Senayan, ada DPR jalanan gitu. Ya mungkin Atmajaya dan Universitas Kristen Indonesia harus bergerak tuh di Jakarta. Harus. Ini siapa mahasiswa UKI dan Atmajaya di sini yang mendengar, ayo kesempatan kalian nih. Ya kan, kalian lulus nanti bisa ambil bagian dalam kepemerintahan ke depan. Kalian harus cerdas sekarang. Ambil kesempatan, jangan diam. Ya kan, itu lihat si Fahri Hamzah itu kan bekas waktu bersuara waktu mahasiswa mereka. Kalian juga bisa lawan mereka itu yang busuk-busuk, si Fadli Zon segala macam. Ternyata kan mereka biadab. Nah kalau yang benar-benar nasionalis ini, ayo bangkit, jangan diam, bersuara, lawan. Lanjut Pak Paul. Masalahnya kita butuh aksinya itu ini Pak. Kalau kita ngelihat di Alkitab nih ya, kalau lihat di Alkitab, keberanian itu selalu dimulai dari ada yang menginisiasi, lalu ada sekelompok yang meresponi, lalu satu yang menginisiasi sekelompok yang meresponi ini kemudian bertindak. Lalu orang-orang yang lain marah-marah nih kan, penatua apa marah-marah kan. Kayak inget zamannya Gideon kan juga begitu kan. Ada satu Gideon yang berani, lalu ada sekelompok orang yang penatuanya marah-marah. Nanti kalau sudah ada hasil yang lain ikut tebar pesona, ikut cari nama tuh. Ya kan? Nah, tapi memang harus selalu ada yang menginisiasi. Nah, sebenarnya Galerua ini kan termasuk satu kelompok yang sudah meresponi dan sudah menekat mau menginisiasi. Sebab kita dari semua yang di Galerua dari kelompok minoritas. Ya kan, kalau Denny Siregar, CS itu mau dikte kita sebenarnya. Anda mau sadar nggak sadar orang-orang ini ya, Denny Siregar, Eko Kuntadi, grupnya mereka itu mau mendikte Anda semua supaya Anda kalau dalam teorinya si Pak Sumartana itu, Tea Sumartana itu kemiskinan dan pembebasan, dia itu mau buka kerannya buat kita. Dia mau buka kerannya, tapi dia yang atur kerannya. Kamu kalau mau ngeritik pemerintah harus pakai cara kami. Cara kami yang paling benar, cara kamu salah. Maunya mereka begitu, ya kan? Dan mereka punya kelompok, ada yang buser, ada yang baik, ada yang jadi penjahatnya, ada yang tukang banyola, yaitu politik Gareng Petruk Bagong Semar mereka itu pakainya. Ada yang lucu, ada yang bego, ada yang main ciret-ciretan. Nah itu grupnya busernya si Denny Siregar.
politik Petrogaring Semar Bagong. Nah, kalau kita enggak, kalau kita politiknya politik Gideon, satu maju tanpa grup, tinggal siapa yang berani maju, nggak berani udah lu di rumah aja, kan begitu kan, jangan ganggu, Iya. kan gitu kan, yang mau kita, Persis, Pak. maunya kita kan begitu kan, sebenarnya kan kita kalau lihat pola strateginya kita kan begitu kan, strategi Gideon kita. Nah, sekarang siapa orang-orang yang mau disiplin, yang mau gabung sama kita? Nah, kita undang makanya teman-teman. Nah, kita undang makanya Pak harus ada satu yang jangan ikut terlibat di dalam aktivitas, tetapi tukang rekrut. Jadi Pak Santiamba dengan Pak Putih harus bagi tugas. Yang satu yang aktif, satu yang tukang rekrut. Siapa nih yang mau jadi biang di Indonesia? Sebetulnya kan begitu, tukang rekrutnya ini butuh kita. Harus ada yang fokus, selidiki yang scanning ininya siapa, gitu loh. Jadi ada yang nanti ngurusin di lapangnya, yang langsung gubrak, ada satu tukang rekrut. Termasuk nanti pembina kita, tukang rekrut di bawah under pembina kita yang jenderal ini, yang di lapang strategi sama si jenderal ini, kan gitu kan. Bagi tugas. Sebab kalau enggak kita nanti geraknya lama. Kalau nggak begitu. Tapi kalau kita banyak orang, kayak gini sekarang kalian mau bikin apa-apa harus nunggu satu orang, kita capek lama. Tapi kalau kita orangnya banyak, volunteernya banyak, orang-orangnya militan semua, kita cuman teriak begini udah langsung jalan tuh. Wah itu udah ngeri tuh. Karena kita jalannya dengan satu tekad kesatuan hati. Ya kan? Ya. Jadi yang kelompok-kelompok leadership yang di Garut itu, penggerak-peggerak di Garut itu mereka harus keluar ke daerah lain juga untuk memotivasi daerah-daerah lain melakukan hal yang sama. Harus tugasnya ini Galarua kita justru lihat siapa nih yang meresponi ininya kita siapa kemarin. Mereka sudah clear Kak, bertani ikut kita Pak. Nah iya makanya, tapi kan biangnya harus kita tahu. Kalau kita nggak dapat biangnya percuma, sebab nanti mereka cuma ikut-ikutan doang, jadi beban malah. Kita biangnya semua Pak. Keroknya kita suruh urus sendiri. Jadi kita ambil solver marker Pak. Iya nanti cuma jadi beban doang. Iya. Dan make sure Pak ya, itu motivasinya harus murni Pak ya. Oh, jadi persis, jangan Pak. disusupin lagi dengan hal-hal yang nggak penting. Karena ini lawan kita di Jawa Barat kan DITII. Di daerahnya Yusuf Kala kan Kahar Musakar. Ini kan buyut-buyutnya mereka nih yang mencoba lagi mengganggu Republik ini kan. Iya. Dan mereka punya kekuasaan sehingga mereka bisa bicara seakan-akan mereka yang benar. No, kita harus lawan mereka. Karena mereka yang biadab. Kita sampai duduk Pak di sana di Sentul Pak. Di bawah kita BIN, di atas kita rumah Prabowo. Disitulah kita duduk Pak. Disitulah dulu para mereka, komandan-komandan mereka dulu dibantai kan. Di Sentul City itu di atas. Di Gunung Batu. Iya. Tapi seru juga Pak. Tapi mereka Pak yang sudah ini malah komunis loh Pak. Dia ada fotonya di depannya Karl Marx gitu. Iya. Ya, jadi mereka ini bermain dengan kekuasaan. Hebatnya begitu mereka masuk ke Ibu Pertiwi, mereka jadi Sunda Wiwitan. Jadi dia tidak ikut agama. Tapi karena dia Sunda Wiwitan, mereka terjepit Pak. Mereka terjepit. Karena itu tadi KTP-nya harus buat agama Pak. Iya. Sedih juga gitu. Mereka tidak nyaman Pak, ada agama yang mereka sandang di KTP mereka. Kami kan sudah wiwitan. Lihat tata cara kami di rumah semua ditunjukin Pak. Lihat, jadi kita mau bilang apa? Saya melihat, oh inilah leluhur saya juga dulu. Di kampung saya gitu juga leluhur kami dulu. Tapi ya nggak jauh beda juga itu di Pusuk Buit. Sama-sama juga. Sama Pak, angkat tangan ke atas, buka kaki di bawah. Waduh. Benar Pak Santiamber, ternyata polanya sama Pak. Itulah leluhur kita Pak. Masa itu mau kita injak-injak Pak? Mana bisa. Demikian Pak. Nah itu, makanya mesti jelas itu Pak. Nanti kita mesti ada orang-orang siapa nih yang sambil ngelihat Pak. So kayak tadi selama ini dari pengalaman kita selama 2 bulan ya, 2 bulan Galarua ini kan kita dari November ya. November Desember kita 2 bulan kerja ini kita tunggu-tungguan loh. Persis Pak. Teamworknya kita ini kurang cantik. Ya. Kayak jadi ingat Damaris pertama kali dulu. Teamworknya dulu Damaris itu tunggu-tungguan.
Ya kan, akhirnya tetapi untungnya nggak pakai ribut. Damaris dulu diawali pakai ribut, karena ada saingan kan, ada persaingan inilah cari nama itu kan. Kalau di sini kan nggak ada yang cari nama, karena apa? Sama-sama siap-siap masuk penjara. Siapa yang mau cari nama? Kalau Damaris dulu kan enak, cuma mau cari nama ya kan. Nah, ini galah rumah semua pahit, duitnya belum tentu ada, ya kan. Nah, jadi kebetulan ini kompak-kompak aja. Cuman memang kita ingat jadi ini sedikit lebih baik ya. Hanya kan memang ini kan kerjaan beresiko. Siapa yang mau, makanya itu saya pikir itu tadi itu Pak. Saya tadi kepikiran ini harus ada yang kita volunteernya kurang banyak ini. Sebentar, ini Pak Victor dulu ini.